Oke, welcome to Seikomat. Seneng sinau matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat. Jadi bunyinya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kenapa ini dinamakan persamaan kuadrat? Karena pangkat tertinggi dari x-nya ini bernilai 2. Oke? Kita akan mencari akar-akar persamaan kuadrat. Bagaimana sih cara-caranya itu? Jadi ada 3 metode bisa pakai. Yang pertama itu faktorisasi, yang kedua itu bisa pakai kuadrat sempurna, dan terakhir itu bisa pakai rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Oke, kita kupas untuk yang faktorisasi. Jadi jika syarat A-nya sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat plus 15x plus 54 sama dengan 0. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 15, C-nya sama dengan 54. Jadi cara faktorisasi ini pertama kita harus mencari dua bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan nilai B. B-nya di sini sama dengan 15 ya. Dan apabila kedua bilangan itu dikalikan sama dengan nilai dari perkalian A kali C. Sama dengan, jadi kan 1 dikali 54 sama dengan 54. Jadi tipsnya kita harus mencari faktor dari perkalian A kali C. Di sini kan 54. Jadi kita harus mencari dua angka dari faktor 54 itu kan. Faktor 54 itu ada 1 dikali 54, 6 dikali 9, seperti itu kan. Nah, dari faktor-faktor tadi, apabila kedua faktor itu dijumlahkan sama dengan nilai dari B. Di sini kan B-nya sama dengan 15. Misal kita ambil faktor dari 54 itu 6 kali 9. Nah, ternyata 6 ditambah 9 itu sama dengan 15. 15 itu sama dengan nilai dari B. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktornya itu kita ambil 6 dan 9. Karena jika dijumlahkan sama dengan 15 dan apabila dikalikan sama dengan 54. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat di sini untuk x1-nya sama dengan 6, untuk x2-nya sama dengan 9. Oke, untuk syarat A-nya tidak sama dengan 1, A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat plus 11x plus 9 sama dengan 0. Di sini kita identifikasi dulu ya. Untuk A-nya sama dengan 2, di sini B-nya sama dengan 11, C-nya sama dengan 9. Jadi seperti cara yang di slide sebelumnya, jadi kita mencari dua bilangan yang apabila dijumlah sama dengan nilai dari B. B-nya di sini 11 dan apabila kedua bilangan itu dikalikan sama dengan nilai dari A kali C, 2 kali 9, 18. Jadi kita dapat bahwa angkanya itu 2 dan 9. Karena dijumlahkan kan nilainya sama dengan 11, kalau dikalikan sama dengan nilai dari 18 ya. Nah, untuk syarat yang seperti ini menggunakan cara yang sedikit berbeda, yakni dibentuk seperti ini ya. Nah, ini 2x, ini 2x, ini 2 didapat dari nilai koefisien dari A. Kalau misal di sini A-nya sama dengan 4. Jadi kita taruh 4x, ini 4x, ini 4. Kalau ini 3x kuadrat berarti ini 3x, 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 seperti itu. Lalu ditambahkan keduanya dengan nilai 2 dan 9. 2 dan 9 ini didapat dari cara yang sebelumnya, cara yang ini ya. Jadi tinggal ditaruh di sini 2, ini 9. Kalau ini kamu taruh 9, ini 2 juga nggak apa-apa, nggak harus urut. Lalu kita sederhanakan jadi x plus 1, ini kan dibagi 2, jadi x plus 1 dikalikan 2x plus 9. Didapat akar-akarnya itu negatif 1 atau negatif 9/2.
Oke, untuk syarat C-nya sama dengan 0. Di sini contoh, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat plus 10x sama dengan 0. Di sini kita keluarkan 2x-nya dulu, lalu dikalikan x plus 5 sama dengan 0. Didapat akar-akarnya itu untuk x1-nya sama dengan 0 atau x2-nya sama dengan negatif 5. Nah, akar dari persamaan kuadrat kan kita temukan seperti ini. Nah, yang dimaksud ini merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi maksudnya apabila kita substitusikan akar di sini ke dalam persamaan ini akan bernilai sama dengan 0. Misal aku substitusikan di sini x1-nya kan 0, aku substitusikan berarti 2 dikali 0 kuadrat plus 10 kali 0. Itu nilainya sama dengan 0. Berarti ini merupakan akar dari persamaan kuadrat di sini. Oke. Nah, untuk metode yang kedua kita menggunakan kuadrat sempurna. Contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan kuadrat sempurna ini kita harus membentuk persamaan seperti yang di soal seperti ini menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi ciri khas kuadrat sempurna itu seperti ini ya. Oke. Jadi caranya kita tulis ulang soalnya tadi, lalu pindahkan nilai yang tidak ada variabelnya x ini ke kanan. Jadi x kuadrat plus 7x sama dengan negatif 6. Ininya pindah ke kanan ya. Lalu kedua ruas sama-sama ditambahkan dengan 49/4. Nah, tujuan kenapa aku nambahin 49/4 di sini? Supaya persamaan di sini itu bisa dibentuk menjadi kuadrat sempurna. Seperti ini. Nah, karena kan 7/2 kuadrat itu kan nilainya sama dengan 49/4. Jadi, karena kelebihan 49/4 ini, jadi aku tambahin di sisi kanan juga supaya tidak mengubah nilai ya, tidak mengubah soal. Nah, karena ini bernilai kuadrat, maka harus diakarin supaya kuadratnya ini hilang. Jadi, akar dari 25/4 ini plus minus 5/2. Karena ini bernilai plus minus, jadi akar-akarnya nanti ada dua macam. Untuk yang akar pertama itu x1-nya ini untuk saat 5/2 ini bernilai positif, dan untuk yang kedua ini saat 5/2 ini bernilai negatif. Jadi setelah diproses dapat akar-akar persamaan kuadratnya. Untuk x1-nya sama dengan negatif 1, untuk x2-nya sama dengan min 6. Oke, lalu ke metode ketiga menggunakan rumus kuadrat atau ABC ya. Jadi kita baru menggunakan rumus ABC ini ketika kita tidak dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan metode faktorisasi ataupun menggunakan kuadrat sempurna. Jadi ini cara yang paling terakhir ya untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, jadi rumusnya itu x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, yang akar b kuadrat min 4ac ini biasa juga di buku itu dituliskan menjadi akar D, akar D besar, D-nya itu diskriminan ya. Misal ada contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat min 9x plus 12. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 9, C-nya sama dengan 12. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang telah diidentifikasi ini ke dalam rumus ABC ini. Ya, seperti biasa kita masukkan, kita substitusikan. Nah, karena nilainya ini plus minus, maka akar-akarnya nanti ada dua, untuk yang x yang positif dan untuk yang negatif. Jadi kita dapat akar-akarnya untuk x1-nya sama dengan 9 plus akar 33/2 atau x2-nya itu sama dengan 9 min akar 33/2. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.